Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Sonia Safar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan bipolar pada blok psikiatri. Yang pertama itu dari definisinya. Nah, jadi bipolar ini adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hatinya yang ekstrim, yaitu eh, episode mania atau hipomania dan episode depresi, di mana kondisi ini berdampak signifikan pada fungsi dan kualitas hidup seseorang dan biasanya memerlukan penanganan jangka panjang. Jadi, klasifikasi bipolar itu menurut DSM-5 itu tuh dia ada tiga. Yang pertama itu gangguan bipolar tipe 1, di mana ditandai dengan setidaknya satu episode mania penuh yang berlangsung lama minimal 1 minggu dan seringkali ditandai dengan depresi mayor, di mana mania ini pada bipolar 1 dapat menyebabkan gangguan signifikan atau memerlukan perawatan dari rumah sakit. Terus ada juga bipolar tipe 2, di mana bipolar tipe 2 ini melibatkan episode depresi mayor dan episode hipomania atau versi mania yang lebih ringan dan lebih pendek. Nah, episode hipomania ini dia tidak menyebabkan gangguan signifikan atau perawatan di rumah sakit. Terus tuh ada cyclotomic disorder atau biasa disebut dengan siklotomik, di mana ditandai dengan frustasi suasana hati yang lebih ringan dan berlangsung lama minimal 2 tahun tanpa memenuhi kriteria penuh dari episode mania, hipomania, dan depresi mayor. Terus tuh ada penyebab dan faktor risiko. Nah, dari penyebab dan faktor risiko ini, dia tuh bisa karena faktor genetik, di mana riwayat keluarga dengan gangguan bipolar meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan gangguan ini. Terus pada studi genetik terbaru mengidentifikasi beberapa gen yang berperan dalam regulasi suasana hati dan yang mungkin meningkatkan kerentanan terhadap gangguan bipolar. Terus tuh ada ketidakseimbangan kimia otak, di mana neuron transmitter seperti dopamin, serotonin, dan norepinefrin ini memainkan peran penting dalam regulasi suasana hati. Ketidakseimbangan dalam sistem neuron transmitter ini dia telah ada kaitannya dengan gangguan bipolar. Terus itu ada peristiwa stres atau trauma, di mana dari pengalaman hidup yang penuh dengan stres, kehilangan orang yang dicintai, pelecehan ataupun stres kronis dapat memicu dan memperburuk episode bipolar, terutama pada individu yang memiliki kerentanan genetik. Terus itu ada gejala dan gejala pada gangguan bipolar ini. Yang pertama itu dari episode manianya atau hipomania, di mana peningkatan energi, aktivitasnya, dan kegembiraan yang tidak biasa. Terus itu penurunan kebutuhan untuk tidur. Terus itu berbicara lebih cepat dan sulit dihentikan. Terus tuh ada rasa percaya diri yang lebih tinggi dan ide-ide yang besar, yang biasa disebut dengan grandiosity. Terus tuh ada pengambilan resiko yang tidak biasa seperti belanja berlebihan, penyalahgunaan penyalahgunaan obat-obatan, terus tuh perilaku impulsif. Terus tuh ada dengan episode depresi, di mana gejala dengan episode depresi ini dia tuh kebalikannya dari episode si mania ini. Di episode depresi ini dia tuh perasaannya mudah sedih atau perasaannya sedih terus, kosong atau mudah putus asa. Terus tuh kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari. Terus tuh kelelahan atau kehilangan energi, nafsu makannya jadi turun, berat badannya bisa jadi turun. Terus tuh ada gangguan tidur seperti insomnia atau hipersomnia. Terus tuh pikirannya tentang ingin bunuh diri terus, tentang kematian terus. Terus tuh ada obat-obatan. Di mana obat-obatan ini dia itu ada dikasih fluoxetine, sertralin, karbamazepin, lamotrigin,
terus itu asam valproat, litium, dan risperidon. Terus untuk tata laksana non farmakonya itu dia biasa dikasih CBT. Jadi sekian hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan ini referensi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.